Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nayuan Fajar Ade Cendra dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Untuk yang pertama adalah pengertian. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung bersama untuk berbagai sumber daya, seperti file, printer, dan koneksi internet. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kolaborasi antara pengguna yang terhubung. Kemudian, jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node ini bisa berupa modem, hub, switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication equipment atau data terminal equipment yang biasa disingkat dengan DTE. Yang selanjutnya adalah jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terpusat juga dikenal sebagai client-server network atau server-based network, adalah jenis jaringan di mana semua sumber daya dan kontrol terpusat pada satu atau beberapa server utama. Dalam model ini, server bertindak sebagai pusat yang mengelola dan mengatur akses serta penggunaan sumber daya jaringan oleh klien atau pengguna akhir. Keuntungan dari jaringan komputer terpusat meliputi pengelolaan yang lebih efisien, peningkatan keamanan, dan kemampuan untuk menyediakan sumber daya jaringan secara konsisten kepada semua pengguna. Namun, kelemahan dari model ini termasuk resiko kegagalan server yang dapat menyebabkan gangguan layanan, ketergantungan pada server tunggal, dan biaya investasi awal yang tinggi untuk membangun dan memelihara infrastruktur server yang kuat. Contoh jaringan terpusat meliputi sistem manajemen basis data, sistem keamanan, dan sistem telepon pusat. Namun, perlu diingat bahwa tren saat ini lebih mengarah pada jaringan terdistribusi, di mana sumber daya dan pengambilan keputusan tersebar di berbagai lokasi. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan komputer terdistribusi. Jaringan komputer terdistribusi adalah jenis jaringan di mana sumber daya dan kontrol terdistribusi di antara berbagai perangkat atau node di jaringan, tanpa ada satu titik pusat yang mengontrol semuanya. Dalam jaringan terdistribusi, komputer-komputer ini berkolaborasi dalam menjalankan proses dan tugas-tugas tertentu. Dalam model ini, tugas dan tanggung jawab didelegasikan ke berbagai node di jaringan, yang dapat berupa komputer, server, perangkat mobile, atau bahkan sensor IoT atau Internet of Things. Beberapa contoh jaringan komputer terdistribusi termasuk sistem grid computing, cloud computing, dan jaringan peer-to-peer atau P2P. Keuntungan dari jaringan terdistribusi meliputi fleksibilitas, kinerja yang lebih baik, dan toleransi terhadap kegagalan. Namun, tantangan termasuk kompleksitas manajemen, koordinasi antara node, dan keamanan yang lebih sulit karena sumber daya terdistribusi di banyak lokasi. Yang selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama adalah jaringan PAN atau Personal Area Network. Adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat kecil dan terbatas, biasanya berada di sekitar individu atau perangkat pribadi. Jaringan ini bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer yang berada dalam jangkauan area tersebut. Jaringan PAN biasanya menghubungkan perangkat elektronik yang dimiliki oleh satu individu seperti smartphone, laptop, tablet, dan perangkat lainnya dalam jarak yang sangat dekat. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan LAN atau Local Area Network. Adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang relatif kecil, seperti sebuah gedung, kampus, atau area perkantoran. Jaringan ini bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer yang berada dalam jangkauan area tersebut. Jaringan LAN biasanya terdiri dari sejumlah kecil perangkat yang terhubung satu sama lain secara lokal, biasanya menggunakan kabel Ethernet atau teknologi nirkabel seperti Wi-Fi. Kemudian yang selanjutnya adalah jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih besar daripada jaringan LAN, tetapi lebih kecil daripada jaringan WAN atau Wide Area Network. Tujuan utama dari jaringan MAN adalah menyediakan konektivitas yang cepat, handal, dan efisien antara berbagai lokasi atau entitas di dalam area metropolitan yang lebih besar yang memungkinkan pertukaran data yang efisien antara berbagai lokasi atau entitas yang terhubung. Jaringan MAN biasanya mencakup area perkotaan atau metropolitan yang lebih besar, seperti kota atau wilayah urban tertentu yang mencakup area radius 10 hingga 50 km. Yang terakhir adalah jaringan WAN
atau Wide Area Network adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas, yang bisa mencakup kota, negara, atau bahkan benua yang berbeda. Tujuan utama dari jaringan WAN atau Wide Area Network adalah menyediakan konektivitas yang luas, handal, dan efisien antara berbagai lokasi yang terpisah jauh, termasuk kota, negara, atau bahkan benua yang berbeda. Jaringan WAN menghubungkan berbagai jaringan lokal atau LAN, dan jaringan MAN di lokasi yang berjauhan melalui berbagai media komunikasi seperti kabel serat optik, kabel tembaga, atau satelit. Jadi, jaringan WAN memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam area yang luas dan memerlukan infrastruktur yang kompleks. Untuk yang selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama adalah internet. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik melalui berbagai infrastruktur, termasuk kabel serat optik, kabel tembaga, dan jalur satelit. Ini memungkinkan komunikasi data antara jutaan perangkat komputer di seluruh dunia, hingga kita dapat berbagai informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Internet menggunakan serangkaian protokol komunikasi standar. Yang paling penting adalah protokol kontrol transmisi atau Internet Protocol, atau biasanya disingkat dengan TCP atau IP. Protokol ini memungkinkan komunikasi data antara perangkat di jaringan internet dengan cara terstruktur dan efisien. Dengan adanya internet, berbagai layanan dapat disediakan, termasuk web browsing, email, transfer file, streaming media, panggilan suara dan video, permainan online, sampai e-commerce. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas secara online. Selain itu, internet juga menjadi sumber informasi terbesar di dunia, menyediakan akses ke jutaan situs web, blog, forum, dan sumber daya online lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mencari, meneliti, dan memperoleh informasi tentang hampir setiap topik yang mereka minati. Kemudian yang selanjutnya adalah intranet. Intranet adalah sebuah organisasi komputer internal yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi secara internal. Berbeda dengan internet yang merupakan jaringan global terbuka, intranet dibangun di dalam batas organisasi dan hanya diakses oleh anggota organisasi yang memiliki izin akses. Jaringan intranet dapat dikatakan sebagai jaringan informasi yang meliputi ruang lingkup sempit, bahkan dapat dikatakan privat apabila dibandingkan dengan internet. Intranet dapat berisi berbagai jenis konten, termasuk dokumen perusahaan, kebijakan dan prosedur, berita internal, direktori karyawan, kalender acara, dan sumber daya lainnya yang relevan dengan kegiatan organisasi. Salah satu fitur utama dari intranet adalah akses yang terbatas. Hal ini memastikan keamanan informasi internal dan mencegah akses oleh pihak eksternal yang tidak berwenang. Tentunya, sistem ini telah dilengkapi dengan firewall dan password, sehingga hanya bisa diakses oleh karyawan perusahaan tersebut. Intranet sering dilengkapi dengan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif dan data perusahaan dari akses yang tidak sah. Ini dapat mencakup autentifikasi pengguna, enkripsi data, dan kontrol akses yang ketat. Tujuan utama intranet dirancang adalah untuk mendukung kebutuhan komunikasi dan kolaborasi di dalam sebuah organisasi. Ini memungkinkan anggota organisasi untuk berbagi informasi, mengakses sumber daya internal, dan berkomunikasi secara efisien. Yang selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama adalah jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc juga dikenal sebagai jaringan mesh atau jaringan tanpa infrastruktur. Adalah jenis jaringan komputer nirkabel yang terdiri dari sejumlah perangkat yang terhubung secara langsung satu sama lain tanpa memerlukan titik akses pusat atau infrastruktur jaringan yang tetap. Dalam jaringan ad hoc, setiap perangkat dalam jaringan berperan sebagai node atau titik akses yang sama, memungkinkan komunikasi langsung antara mereka. Berbeda dengan jaringan tradisional yang memerlukan router dan access point. Jaringan ad hoc memungkinkan perangkat langsung terhubung satu sama lain. Selain itu, jaringan ad hoc memiliki struktur yang terdesentralisasi, di mana setiap perangkat dalam jaringan berkomunikasi langsung dengan perangkat lainnya. Tidak ada titik akses pusat atau server yang mengatur koneksi. Yang selanjutnya adalah jaringan infrastruktur. Jaringan infrastruktur, atau juga dikenal sebagai jaringan terpusat, adalah jenis jaringan komputer yang memiliki titik akses pusat atau node sentral yang bertindak sebagai pengendali utama untuk mengatur komunikasi antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Dalam jaringan infrastruktur, perangkat-perangkat lain dalam jaringan seperti komputer, laptop, atau perangkat mobile terhubung ke titik akses pusat ini untuk mengakses sumber daya jaringan dan berkomunikasi satu sama lain.
Jaringan infrastruktur memiliki satu atau beberapa titik akses pusat yang bertindak sebagai pengendali komunikasi dalam jaringan. Titik akses ini biasanya berupa router nirkabel atau poin akses Wi-Fi yang mengatur lalu lintas data antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Untuk selanjutnya adalah topologi jaringan. Yang pertama adalah bus topologi. Bus topologi adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke sebuah kabel tunggal yang disebut sebagai backbone atau bus. Setiap perangkat terhubung langsung ke kabel ini tanpa adanya perangkat tambahan di antara mereka. Tergantung pada jenis kartu jaringan, kabel koaksial atau kabel jaringan RJ45 digunakan untuk menghubungkannya. Selanjutnya, bus topologi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah topologi yang sangat sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Kemudian untuk kekurangannya adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kemudian, proses mengirim dan menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Kemudian, topologi yang sangat jadul dan sulit untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah ring topologi. Ring topologi adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung langsung ke dua perangkat lainnya, membentuk struktur berbentuk cincin atau lingkaran. Data mengalir melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam satu arah, membentuk jalur tertutup. Ring topologi memiliki susunan jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau backbone. Selanjutnya, ring topologi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama adalah mudah diimplementasikan, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Kemudian, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan yang terakhir adalah biaya instalasi cukup murah. Kemudian, untuk kekurangan dari ring topologi yang pertama adalah troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Kemudian kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kemudian jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan yang terakhir adalah pada topologi ini biasanya terjadi tabrakan data. Selanjutnya adalah star topologi. Star topologi adalah jenis topologi jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung langsung ke satu titik pusat atau node yang disebut sebagai switch atau hub. Titik pusat ini bertindak sebagai perantara untuk mengatur lalu lintas data antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Dalam topologi ini, pengirim memiliki server pusat sebelum mencapai komputer tujuan. Kemudian untuk kelebihan dari star topologi yang pertama adalah bersifat fleksibel. Kemudian apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan yang terakhir adalah kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Sementara untuk kelemahan dari star topologi yang pertama adalah jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Dan yang terakhir adalah jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya adalah mesh topologi. Mesh topologi adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung langsung ke setiap titik perangkat lain dalam jaringan. Ini berarti setiap perangkat memiliki koneksi titik ke semua perangkat lainnya. Mesh topologi dapat diimplementasikan baik dengan kabel maupun menggunakan routing. Dalam jenis topologi ini, koneksi antar perangkat dapat terjadi secara acak. Nah, untuk kelebihan dari mesh topologi yang pertama adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Kemudian besar bandwidth yang cukup lebar, dan yang terakhir adalah keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Sementara untuk kekurangan dari mesh topologi yang pertama adalah proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, kemudian membutuhkan banyak kabel. Dan yang terakhir adalah memakan biaya instalasi yang sangat mahal, dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Nah, untuk extended star topologi dan hierarchical topologi mungkin bisa dicari sendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.